Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Adi. Tentunya video saya ini masih membahas seputar asam lambung, GERD, anxiety, dispepsia, pokoknya semua masalah lambung lah yang pernah saya alami dulu, yang lumayan cukup lama selama 2 tahun. Dan di video-video saya ini saya hanya sharing pengalaman-pengalaman ini, semoga bisa membantu kalian untuk cepat sembuh ataupun cepat move on dari penyakit asam lambung ini. Nah, untuk tema kali ini teman-teman, sebelum saya lanjutkan, silakan like dan subscribe video saya, agar saya semangat untuk membuat konten dan juga memberi motivasi. Kalau nggak mau subscribe nggak apa-apa sih, intinya saya ikhlas saja membantu share video untuk memotivasi kalian agar cepat sembuh dari penyakit asam lambung ini. Nah teman-teman, untuk tema kali ini saya akan membahas metode 3P ataupun pola makan, pola pikir, dan pola hidup. Nah yang terutama itu yang saya bahas itu pola makan teman-teman, karena dari kalian itu masih banyak menanyakan sensasi, karena sensasi-sensasi tersebut timbul karena pola makan yang berantakan dan juga menu makan yang berantakan. Nah, untuk itu saya share video kali ini teman-teman, bagaimana caranya mengatur pola makan ataupun jam makan, menu makannya. Nah, jadi kalian akan simak, silakan pokoknya simak betul-betul lah video saya ini, siapa tahu bisa nyangkut di kalian, karena biasanya penderita anxiety itu susah sekali untuk konsentrasi ataupun mengambil suatu cerita karena pikirannya masih ke penyakit yang ada di tubuh mereka. Nah sekarang ini teman-teman, bagaimana sih mengatur pola makan? Nah yang harus kalian terapkan untuk menyembuhkan lambung ini teman-teman, kalian harus yang pertama itu mengatur jam makan. Nah bagaimana caranya mengatur jam makan? Nah kalau saya dulu teman-teman, kalian harus tahu betul ataupun harus benar-benar menerapkan namanya jam makan ini. Kalau saya dulu teman-teman itu mengatur jam makan tuh, karena saya itu orangnya cenderung mudah lapar, maka saya mengatur jam makan itu selama 2 jam sekali. Lapar tidak lapar saya harus makan selama 2 jam sekali, karena fungsi kita mengatur jam makan ini agar kita mengurangi sensasi ataupun mengurangi kumatan yang disebabkan oleh lambung. Nah, tetapi apabila kalian mampu teman-teman, kalian harus mengatur jam makan kalian selama 4 jam sekali. Karena dengan kalian mengatur pola makan ataupun jam makan ini, secara tidak langsung kalian itu mendisiplinkan lambung kalian ataupun mengatur lambung kalian kapan jam-jamnya terisi, kapan waktu dia kosong, terus juga kapan saatnya lambung tidak itu untuk mencerna, dan kapan juga mengatur semprotan asam lambung itu supaya dia teratur menyemprot ketika terisi, maka dia akan menyemprot, ketika tidak dia tidak akan menyemprot. Itu fungsinya untuk mengatur jam makan ini teman-teman. Nah setelah kalian mengatur jam makan teman-teman, kalian itu harus juga menerapkan yang namanya porsi makannya. Nah porsi makan ini teman-teman, ini ya tahapan yang kedua. Setelah mengatur jam makan, kalian mengatur porsi makannya untuk tahapan berikutnya ini, tahap kedua ini. Nah untuk porsi makan ini teman-teman, kalian itu harus makan makanan berat. Makanan berat itu bukan makan batu ya. Maksud saya makan berat itu makan nasi seperti biasanya. Mungkin kurangi saja seperempat dari menu yang kalian konsumsi sewaktu kalian sehat teman-teman. Misalnya kalian itu makan dulu sebelum terkena penyakit asam lambung ini 1 piring full. Nah untuk sekarang ini teman-teman, kalian harus makan minimal 3/4 lah, 3/4 dari porsi kalian sebelumnya itu, agar kalian itu tidak mudah lapar ataupun agar kalian tidak kurus teman-teman. Karena penderita asam lambung itu rata-rata gizi yang kita makan itu ataupun sari-sari makan itu hampir habis tercerna oleh yang namanya asam lambung. Maka dari itu kalian harus makan porsi itu lebih banyak agar mungkin ada yang nyangkut di kalian sari-sari makanan yang kalian konsumsi itu. Makanya kalian harus makan itu 3/4 dari porsi kalian sebelumnya, dari porsi sebelum kalian terkena penyakit asam lambung ini. Nah terus untuk tahapan ketiga ini kalian harus mengkonsumsi vitamin jika diperlukan, karena banyak sekali kita itu kekurangan vitamin karena kita itu terlalu banyak pantangan ketika menderita asam lambung ini. Nah vitamin ini teman-teman ada banyak yang harus dikonsumsi.
Mungkin kalian sudah tahu beberapa vitamin yang harus kalian konsumsi. Yang pertama itu vitamin B12. Vitamin B12 ini vitamin kompleks, vitamin yang cukup banyak vitaminnya, yang sangat membantu sekali untuk penyembuhan asam lambung kita. Karena sering sekali badan kita terasa sakit-sakit ketika kita kekurangan vitamin. Sering sekali kita itu merasa linglung, merasa susah konsentrasi. Itu semua karena kita itu kekurangan vitamin, teman-teman. Jadi vitamin B kompleks B12 ini sangat saya anjurkan, karena saya juga dulu mengonsumsi vitamin ini selama habis berapa botol ya? 2 botol kurang sih, kalau sebotol lebih. Nah, saya konsumsi vitamin B kompleks ini, teman-teman, cukup lama. Setiap hari itu satu, teman-teman. Setiap hari satu saya konsumsi, karena ini membantu untuk menguatkan konsentrasi kita, agar kita itu bisa konsentrasi ketika kita berbicara, ketika kita menonton video-video seperti ini, maka kalian itu akan lebih mudah menangkap apa yang disampaikan oleh tutor-tutor kalian, teman-teman. Jadi vitamin B kompleks ini sangat perlu. Kedua, vitamin C, karena kita itu banyak memantang makanan-makanan asam, jadi sudah otomatis kita itu kekurangan vitamin C. Nah, untuk vitamin C ini, teman-teman, kalian harus hati-hati memilih, karena vitamin C ini sangat rentan terhadap lambung. Kalau saya pribadi dulu saya minum vitamin C ester C, teman-teman. Ester C ini cukup aman di lambung untuk kita konsumsi, karena memang dari sananya dibuat sedemikian rupa agar tidak perih di lambung. Jadi saya sarankan minum saja ester C, teman-teman. Coba dulu, mudah-mudahan ini bisa cocok dengan kalian. Seperti saya cocok dengan ester C, ini cukup membantu agar vitamin C ini menguatkan kekebalan tubuh kita. Jadi vitamin C ini berguna untuk menguatkan kekebalan tubuh kita. Ketika kita mengalami kecemasan ini, biasanya kita itu agak kurang kebal lah tubuh kita, karena kita banyak mantang makanan. Terus yang ketiga, teman-teman, menu makannya. Nah, untuk menu makan ini, teman-teman, kalian harus riset sendiri menu makan ini, karena setiap orang itu beda-beda. Karena ada yang saya sendiri pribadi, teman-teman, bisa ngopi, teman-teman. Ada yang tidak bisa ngopi. Terus juga ada yang bisa makan pedas. Terus ada juga yang tidak bisa makan pedas. Jadi kalian untuk mengkonsumsi makanan ini, silakan kalian riset sendiri. Pertama itu kalian untuk awal-awal itu kalian bisa terapkan seperti ini, teman-teman. Pertama itu kalian coba makan semua yang kalian bisa. Misalnya kalian harus makan pedas, coba makan pedas. Ketika kalian kumat makan pedas, kalian stop makan pedas. Terus yang kedua, kalian coba makan yang namanya asam, jangan terlalu asam sih. Misalnya makan makan buah yang agak asam sedikit, mungkin seperti itu. Nah, tetapi kalau kalian kumat, kalian berhenti. Terus juga untuk menu makan sayur, misalnya kalian makan terong, coba dulu makan terong. Misalnya kalian terong itu kumat, kalian berhenti. Makan apalagi ya, sayur apa saja, pokoknya yang kalian bisa makan. Tetapi ketika kalian kumat, kalian berhenti. Jadi menu makan ini tidak jadi patokan, setiap orang itu beda-beda, teman-teman. Jadi kalian harus meriset sendiri makanan apa saja yang bisa kalian makan dan yang mana yang tidak bisa kalian makan. Ketika kalian kumat makan sesuatu, maka kalian harus berhenti makannya. Tapi kalau tidak kumat, ya teruskan. Karena kalau terlalu mantang, maka kalian akan malgizi, teman-teman. Malgizi ini sangat buruk bagi kita. Jadi kalau malgizi, kalian itu, jangan kita orang yang terkena asam lambung, orang-orang yang normal saja, kekurangan gizi itu sangat tidak baik. Apalagi kita yang terkena asam lambung ini, kita makan apa saja masih kekurangan gizi, karena dicerna ataupun dihabisi oleh yang namanya asam lambung. Jadi kalian harus jangan terlalu banyak mantang, agar kalian tidak kekurangan gizi, dan juga kalian lebih cepat untuk sembuh dari penyakit asam lambung ini. Nah, jadi teman-teman, mungkin itu saja penjelasan dari saya untuk menyembuhkan lambung tanpa kecemasan. Dengan kalian menerapkan ini, teman-teman, mudah-mudahan dalam hitungan bulan saja lambung kalian akan sembuh, dan sensasi yang kalian rasakan itu akan berkurang satu persatu. Jadi teman-teman, semoga kalian cepat untuk mendapatkan metode ini dan kalian sembuh dari penyakit asam lambung. Sekian dari saya, Adi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.